Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Ramanda Putri dengan NIM 21011112679, mata kuliah Manajemen Perubahan dan Inovasi dalam Organisasi. Saya akan menjawab pertanyaan UTS soal pertama, yaitu apa dampak perubahan dalam organisasi bagi anggotanya? Jelaskan. Perubahan memiliki manfaat bagi keberlangsungan hidup organisasi. Tanpa adanya perubahan, organisasi itu tidak akan bertahan lama dan akan stuck di situ-situ saja. Dan perubahan ini juga bertujuan agar organisasi itu tidak bergerak statis, melainkan dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Dampak bagi anggotanya adalah seiring dengan perkembangan zaman, ada terjadinya peningkatan kinerja pegawai, dan pegawai dituntut untuk bisa menyesuaikan zaman dan memiliki ide-ide inovatif terbaru. Soal yang kedua, yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi dimensi kekuatan pendorong perubahan adalah kondisi ekonomi, teknologi, serta kebijakan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Jelaskan maksudnya. Faktor ekonomi itu berhubungan dengan keadaan pasar, berhubungan dengan perubahan pasar. Jadi perusahaan dituntut untuk selalu update terhadap globalisasi sehingga bisa menganalisir terus bagaimana cara mereka untuk berkembang dengan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang mereka jalankan. Nah, faktor organisasi dalam dunia bisnis, mereka bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Dengan berbagai kebutuhan organisasi sekarang, mereka bisa menyesuaikan apa saja yang mereka butuhkan nanti di masa depan. Dan perubahan ekonomi ini juga terjadinya dengan perubahan pasar, itu juga berpengaruh dari beberapa faktor eksternal globalisasi, yaitu resesi ekonomi. Soal yang ketiga, yaitu pada 8 langkah strategi perubahan organisasi, sebutkan dan jelaskan 3 di antaranya. Yang pertama adalah kita menyusun urgensi. Dalam melakukan perubahan, sebenarnya apa urgensi dari sebuah organisasi yang ingin kita rubah? Apa tolak ukur dari suatu hal yang ingin kita rubah dalam organisasi itu? Kita susun urgensinya. Kita susun melalui bagaimana tanggapan-tanggapan daripada karyawan-karyawan, bagaimana organisasi ini bisa berkembang dengan sebaik mungkin. Lalu menyusun tim. Setelah kita menyusun urgensi, kita membagi tim. Kita membagi tim apa saja tupoksi-tupoksi kerja yang harus dikerjakan dalam pengembangan organisasi ini, dalam perubahan ini agar berjalan dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu kita menyusun visi dan strategi. Setelah kita menyusun urgensinya tadi, setelah kita membuat tim, kita buat visi dan misi dan strategi agar perubahan yang kita ciptakan, perubahan yang kita canangkan itu sesuai dengan prosedur organisasi dan tidak menyalahkan pihak manapun hingga tercapainya tujuan organisasi.